serta staf usaha dan semua teman-teman saya yang datang. Singkatnya, أولا حيانا نحن إلى الله الذي قد أوقعنا نعمة كثيرة وهداية حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك. ثانيا صلاة وسلاما لنبينا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم قد أقلنا إلى الزمان الجاهلية وإلى الزمان الإسلامي يعني الدين الإسلام. First of all, let's thank Allah subhanahu wa ta'ala who has given us some mercy and blessing until we can have in this happy place without any troubles and obstacles. Secondly, my salawat and salam must be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to blindness, from stupid ignorance to cleverness, namely Islam religion, the true religion in this world and hereafter. pertama-tama mari kita berdoa puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita pilihan nikmat yang nikmat kesehatan, kesetaraan dan nikmat serta sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang berbarokah. Kedua kalinya tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam. Acara memperingati Hari Isra wal Mi'raj Kamis 15 Januari 2020 susunan acara sebagai berikut. الفكرة الأولى الافتتاح زيادة البركة في صلاة النهار نقرأ البسملة. Before this opening ceremony, to make everybody fully more better, let us all be all basmala together. Acara pertama pembukaan. Agar lebih barokah acara kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. تلاوة الآية من الذكر الحكيم فتتلوها الأخت زوجة ياسين. Distinguished, the interpretation of prayers from the Holy Quran, which will be prayed by our sister, Zawad Yasin, and Allah the Hafiz, Tom is yours. Acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilakukan oleh saudara kita Zahwa Yahya Asif dari Hamzah Darabutun.
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا في الأديان وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah mempercayakan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi hukumnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesarannya. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami menjadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain Allah. Wahai rombongan orang yang kami bawa bersamanya, sesungguhnya Dia adalah hamba Allah yang baik. Dan kami letakkan terhadap Bani Israel dalam kitab, kami pasti akan berbuat kerusakan di dunia 2 kali, dan pasti kamu akan mengobrolkan diri dengan kesombongan yang maka apabila datang saat hukuman dari kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di tangan kami, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفتوى الثالثة في رعاية الصلوات تتركها الياسري ريني. Curious recitation of Salah will be read by our sister Al-Yasari Suhaimi. Time is yours. Acara ketiga, pembacaan sholawat yang akan dibacakan oleh saudara Al-Yasari Suhaimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari semuanya kita bersama-sama bersalawat. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Islam Satu Pusaka Timur, As-Sayyid Akramuddin, SPD, Hayat The Forest speech and will be delivered by the principal of SMAN Satu Pusaka Timur, Akramuddin, SPD, Kamis Juras. Acara agama sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sakra Timur, Bapak Akramuddin SPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Amin. Bapak Ketua Guru yang sama-sama kita hormati dan muliakan, Bapak-bapak wakil kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru dan staf tenaga administrasi sekolah yang saya hormati, anak-anak semua yang saya cintai dan banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, pagi yang sejuk ini, kita masih sehat dan bisa bersama-sama mengikuti dan melaksanakan peringatan Isra Mi'raj yang kita adakan pada tahun ini. Berikutnya sholawat dan salam terus tetap dan selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, pengikut beliau yang telah berjuang dengan jiwa, raga, pikiran dan lain sebagainya untuk meneruskan sehingga mewariskan kepada kita agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran untuk selalu istiqomah melaksanakan ajaran-ajaran itu dalam hidup dan kehidupan kita dan dalam kapasitas kita sebagai apapun. Dan semoga pula di kehidupan kita kelak kita semua mendapatkan sapaan beliau. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya saya mengucapkan terima kasih wabil khusus kepada Al-Mukarram Bapak Ketua Guru yang telah meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk menghadiri undangan kita ya, di sekolah tercinta ini. Mudah-mudahan ke depan lagi kita lebih banyak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dan bisa menghadirkan beliau untuk memberikan kepada kita semua pencerahan-pencerahan ya, sehingga kita bisa dengan mantap menapaki hidup dan kehidupan kita ini sesuai tuntunan agama
yang kami bersama. Anak-anak semua yang berbahagia, pada hari ini kita masih berada di awal tahun Masehi, yaitu 2026. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya ingin mengajak kepada kita semua, wabil khusus kepada Anda semua, bahwa mengawali tahun ini, marilah kita selalu berbenah dan berusaha untuk meningkatkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, baik bagi sekolah, bagi bangsa dan negara, bagi agama, lebih-lebih kepada bagi diri kita masing-masing. Hari ini kita memperingati peringatan Isra Mi'raj. Kita semua tahu bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu adalah perjalanan suci yang dilakukan oleh junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalanan itu beliau menerima wahyu, yaitu yang saat ini menjadi kewajiban kita yang kita laksanakan 5 kali dalam sehari sehari. Jadi 5 kali itu yang wajib, ya. Tetapi yang sudah itu masih banyak lagi. Nah, kaitannya dengan itu, nilai yang harus kita petik dan ambil dari peristiwa Isra Mi'raj itu adalah dalam kapasitas kita sebagai warga sekolah, lebih-lebih kepada Anda, ya, sebagai penerima ilmu dan yang kami dampingi di sekolah ini adalah yang pertama, nilai kejujuran. Saya masih ingat dalam peringatan hari besar sebelumnya, saya juga sudah menyampaikan hal ini. Karena segala sesuatu itu akan menjadi baik dan tidak baik, kuncinya itu adalah jujur atau tidak jujur. Dan yang paling berbahaya sekali adalah tidak jujur terhadap diri sendiri. Masih mending kalau kita tidak jujur kepada orang lain, tetapi lebih banyak kita tidak jujur pada diri sendiri. Nah, ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya kalau kita tidak jujur pada diri kita masing-masing, karena bisa saja itu akan mengganggu perjalanan atau bagaimana kita menjalankan syariat dari agama yang selama ini kita dibimbing dan kita yakini kebenaran. Nah, di samping itu ada juga nilai tanggung jawab. Nah, sebagai keluarga besar SMA Negeri 1 Sangka Timur yang kita cintai ini, banyak tanggung jawab yang ada di pundak kita masing-masing. Baik saya sebagai katakanlah pimpinan di sekolah ini, Bapak Ibu guru sebagai orang yang harus, ya, ditiru, dan Ananda sebagai objek dari pendidikan di sekolah ini. Saat ini kita semua maklum bahwa pendidikan kita lebih berfokus pada penguatan karakter. Nah, kaitannya dengan tanggung jawab dengan karakter ini sendiri merupakan bagian dari sebuah tanggung jawab. Nah, oleh karena itu, melalui kegiatan yang kita laksanakan hari ini, mumpung juga kita
mari kita introspeksi diri. Dan ketika kita sudah tahu saya ini A atau B atau C, maka mari kita berbenah untuk menjadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Kesempatan itu selalu ada dan terbuka untuk kita. Hanya saja kita mau atau tidak. Nah, jadi itu adalah semua. Nah, pada kesempatan ini mungkin saya tidak terlalu perpanjang kalam. Intinya yang perlu saya sampaikan kepada kita semua adalah ucapan selamat kepada kita semua yang pada hari ini bisa melaksanakan secara bersama-sama peringatan peristiwa ini, dan mari kita ambil hikmah atau pelajaran yang ada dari peristiwa ini. Dan selanjutnya pula saya mengucapkan terima kasih kepada Ananda yang sudah bersedia hadir. Namun sedikit yang perlu saya kritisi. Nah, jadi sampai pada saat topik saya berbicara ini ternyata mungkin hanya 10 atau 20 orang yang mendengar saya ini ya. Mungkin hanya 10 atau 20 orang yang mendengar saya. Sisanya mereka mendengar masing-masing. Buktinya masih banyak yang berbicara sendiri, masih banyak yang sibuk juga dengan kerjanya, dan masih banyak yang sibuk dengan kesibukan mereka masing-masing. Nah, jadi ini salah satu bentuk dari kurangnya tanggung jawab seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya mengajak kepada anak-anak semua, mari kita ikuti kegiatan ini dan mudah-mudahan ke depannya kita lebih banyak dan bisa melaksanakan lebih banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya mampu mengajak kita atau mengarahkan kita kepada penguatan yang karakter kita sebagai seorang pembelajar di sekolah ini. Jadi ini mungkin yang perlu saya sampaikan sekali lagi. Mari kita ikuti kegiatan ini sebaik-baiknya, dan inti dari kegiatan ini adalah nanti penyampaian ya hikmah Islamic yang akan disampaikan insya Allah secara gamblang, panjang lebar dan jelas oleh Bapak Al-Karam dan Guru. Oleh karena itu sambutan saya pada kesempatan ini mungkin saya cukupkan sampai di sini. Ya, mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini memberikan hikmah ya, yang baik, yang positif baik terhadap pribadi kita masing-masing ataupun kepada lembaga yang ada atau sebagai mempraktikkan pemahaman pada saat ini. Mungkin itu saja yang dapat dan perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan nanti kita sama-sama mendengarkan pengajian ya, yang akan disampaikan oleh almarhum Bapak Ketua kita, dan atas kekurangan, kesalahan maupun kegelapan dalam penyampaian saya ini, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Great. And will be delivered by Tuan Hussein Impede. Time is yours. Acara ini penyampaian hikmah Isra Mi'raj sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Haji Hussein Sobri IHA SPD MPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalamnya cinta tidak bisa ditebak. Benar itu? Dalamnya lautan bisa diprediksi. Jawab salam saya
kurang semarak saya ulangi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada kedengaran waalaikumsalam. Jadi dilepas waalaikumsalam. Jangan waalaikumsalam. Ya, supaya apa? Tasdid dibalas dengan tasdid itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati, kita cintai dan doakan Bapak Kepala Sekolah dan semua guru-guru dan ibu guru. Kita doakan mudah-mudahan sehat selalu, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, siswa-siswi yang semudahan kita semua juga diampuni dosa salah kita oleh Allah. Mudahan hajat-hajat kalian baik hajat dunia maupun akhirat segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan cita-cita kalian juga mudahan diperlancar dan dipermudah oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan sebagai bukti kita bersyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita niatkan hajatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian berselawat hendaklah berniat, karena dengan salawat apapun hajat kalian, baik hajat dunia, hajat akhirat, insya Allah cepat terkabulkan jika kalian perbanyak salawat. Baru dikategorikan banyak bersalawat adalah jika salawatmu kepada Nabi kita 313 kali sehari semalam. Baru kepada duit baca salawat 313. Pernahkah kalian amalkan? Hari ini pertanyaannya, pernahkah kalian amalkan? Kalau belum, silahkan mulai dari hari ini amalkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau selawat-selawat yang lain. Apa selawat yang Anda hafal kira-kira yang lain? Ada apa selawat al-ummi? Dan ada selawat al-nariyah. Belum pokok selapun dua sekotek-kotek baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Atau kalian ingin pakai selawat serakal boleh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam. Ayo kembang-kembang. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kalian, demi masa depan kalian. Bantu dirimu dengan doa, bantu dirimu dengan bersalawat. Jangan hanya rajin belajar, rajin menghafal, rajin sekolah, tapi lupa berdoa, memohon. Mimpi lapahnya. Jangan kalian tiada wajah yang mau makan, motor makan. Di kulli syai'in haqqan, di kulli haqqin haqqahu. Segala sesuatu punya hak. Mata punya hak untuk melihat Al-Quran. Jangan hanya lihat HP-nya. Pendok punya hak untuk mendengar Al-Quran, mendengar kalimat thayyibah. Jangan hanya mendengar lagu cilaka. Biasa lagu cilaka lombok asik-asik diri dulu. Saya berharap kalian nanti ada musisi cilaka sasak yang isi dari liriknya bukan hanya yang asik yang ini doang. Apa lagi cilaka? Nah, coba lanjut. Toko saya perhatikan dan cilaka bukan asik ini asik-asik dong. Siapa yang barang adalah lagu cilaka sak berbeda. Sekarang seni selama mengenal itu apa itu? Apa bahaya kan? Bukan. Dan apa ya? Insyaallah. Oke. Jadi bibir pun, mulut pun, lidah pun, hidung pun punya hak untuk mencium Al-Quran, mengucapkan Al-Quran. Jangan hanya hidungmu cium tutupmu doang. Hidung bukan sirul Al-Quran. Berapa kali kau cium Al-Quran per hari? Sebanyak itulah kalian membaca Al-Quran. Apapun profesimu, apapun bakatmu, jika kalian awali dan biasakan diri membaca Al-Quran, barokah pegawaianmu insya Allah beda. Ini cerita menarik. Siswa dan siswi. Ada TNI. Sekarang bertugas di Hambalang. Dia jaga balik Prabowo. Ya, ini santri saya. Gelanggang ke sekolah aliyah. Anak ini datang ke gelanggang sekolah dalam keadaan apa kita bahasakan? Apa bahasa? Sesari ulang. Si belajar dilarang kepeng darah beli pentol darah, tapi orang yang kreatif. Dia cari botol bekas mineral. Dia cari kardus. Dia jual. Melalui itulah mereka dia mendapatkan uang. Tapi hebatnya jam 2 malam paling lambat jam 4 malam selalu membaca Al-Quran. Ajaibnya alhamdulillah dia mencoba mendaftar. Dia tidak sangka dia akan lulus. Alhamdulillah sudah 3 tahun yang lalu dia lulus, diangkat menjadi TNI dan ditugaskan di Hambalang untuk kawal rumah Prabowo. Sekarang di Lombok diutus oleh Prabowo 4 orang untuk mengawal NPQ. Poinnya adalah anak ini rajin dia baca Quran. Teman-temannya yang lain saya lihat baca juga bacanya terpaksa. Paling berhisi baca Quran. Papa darah dengan mati baca Quran. Papa darah gulang baca Yasin. Darah gulang baca Yasin. Yang satu ini alhamdulillah tiap malam jarang absen saya dengar baca Al-Quran. Padahal bacaannya tidak begitu fasih. Inilah barokah Al-Quran. Dan itulah kalian ini biasakan diri baca Al-Quran. Jika memang profesimu menjadi ina-ina yang akan melahirkan anak-anak yang soleh-solehah bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa. Jika kalian sebagai anak nanti dari tukang traktor menjadi tukang traktor yang baik, yang bermanfaat
bagi umat. Apa-apa terjadi asalkan Tuhan biasa diri baca Quran, pegawai ulama, profesi kalian nantinya tidak akan sia-sia dan akan tampil beda. Bayangkan yang saya ceritakan tadi bukan hanya sebagai menjaga rumah Prabowo yang di Hambalang, akan tetapi menjadi khatib juga di Masjid Prabowo yang ada di Hambalang, menjadi imam juga. Inilah penampilan orang yang gemar hobi membaca Al-Quran. Dan itulah anak-anakku semuanya, silakan, usiamu masih sekian belas tahun, kesempatan emas untuk kalian raih cita-cita kalian ke depan nantinya. Mulailah dari Al-Quran. Tentunya hajat, tekad, niat kita pada pagi hari ini adalah untuk apa? Untuk memperingati, untuk mengenang kembali sejarah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya bisa kita pahami, ambil petik hikmahnya dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sewaktu menunaikan Isra dan Mi'raj, beliau tentunya dalam rangka menunaikan Isra dan Mi'raj pertama kali beliau lakukan adalah sabtu sadruhu Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih Jibril kebelah dada, kebersihan hati isi air Zam-Zam. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Semulia apapun ibadah yang kita lakukan di dunia, baru bernilai ibadah di sisi Allah jika kita awali dengan niat. Sekalipun jasadmu di Masjidil Haram, jika kalian tidak awali dengan niat, maka tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian duduk di masjid, kalian membasuh muka, membasuh tangan sampai membasuh kaki, baru bernilai ibadah di sisi Allah jika kalian awali dengan niat. Jika kalian dari subuh sampai maghrib tidak makan, tidak sarapan, baru sah menjadi puasa jika kalian awali dengan niat. Kesimpulannya, apa-apa gawe milik bangun dunia lalu diawali di sisi niat, takkan pernah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pun Isra Mi'rajnya yang pertama kali dilakukan adalah di depan Ka'bah, di depan Multazam, sampai makam Nabi Ibrahim dekat sumur Zam-Zam. Nabi dibelah dadanya dan hatinya dibasuh dengan air Zam-Zam oleh malaikat Jibril. Apa yang hikmah kalian kita bisa ambil dan bisa kita amalkan? Hendaklah kita apapun yang kita lakukan silakan awali dengannya. Semakin mulia niat kalian, maka semakin mulia yang akan kalian dapatkan. Sekarang yang kelas berapa? Yang kelas 11, yang kelas pilih kelas mana? Mau kelas 1, mau kelas 3, mau kelas 2, silahkan niat kalian. Luruskan niatnya. Dari sekarang ini, saya sekolah niatku mulia. Saya sekolah agar ada yang meneruskan perjuangan bapak saya. Saya datang sekolah untuk menghilangkan kebodohan dari saya. Paling simpel, paling lengkap niat adalah datang sekolah untuk menunaikan kewajiban sebagai orang beriman. Ya, niat di sekolah. Dede niat di sekolah kita berayu. Orang berarti. Dede sekolah niat beli pentol. Dede sekolah ingin pamer apa namanya? Sebenarnya ya, fondasinya. Skincare. Bukan sebenarnya. Jangan niatnya ingin pamerkan screenshotnya, skincare-nya. Skincare saya bawa. Lewat pacuan kubur di rumah. Nah, dia masih modal, masih glowing, dan ini perlu terawat lalu nampakkanlah yang asli. Dan ini anak telur, anak 4, baru pacuan ke kubur. Ada dah heboh, anak semangat. Ini pengajian dengan kuliah ini. Oke, jadi yang pertama apa kalian pahami? Apapun yang kita lakukan
Coba kalian perhatikan, mungkin kalian tidak pernah baca. Orang-orang hebat di dunia rata-rata karena hebat niatnya, karena hatinya bagus, hatinya mulia, makanya diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih mulia hatinya dengan Nabi, makanya Nabi menjadi sayyidul awwalin wal akhirin. Kenapa Bapak Prabowo menjadi presiden? Karena niatnya luar biasa. Pokoknya tergantung kemuliaan niatmu, sebesar itulah Allah akan berikan kepadamu. Hafalkan ini. Nanti setelah kalian dewasa, setelah kalian menikah, setelah kalian punya anak, kalian akan tahu dan akan rasakan apa yang saya katakan. Lamun niat memangani bejorak ini bejorak jangan kawan ini. Jangan kubur betul. Lamun memang badan dengan pacu tidak mau mempersiapkan diri untuk masa depannya, kalian akan menyesal. Dari itulah sudah beberapa kali saya sampaikan di tempat ini, yang menentukan nasib kalian ke depan, yang menentukan masa depan kalian adalah saat ini. Lamun pacu ini nanti kalian akan petik buahnya setelah kalian tamat di tempat ini. Bapak-bapak guru yang ada di tempat ini, Masya Allah, Alhamdulillah, mereka bisa ngajar, mereka bisa menjadi pegawai negeri karena berkat-berkat sebab ulah jerih payahnya, istiqomahnya, baik hatinya tatkala menuntut ilmu dulu. Bantu-bantu saya orang yang jari dunia bergaulnya, ya. Nah makanya saya harapkan sekali lagi kepada kalian semua, silakan kesempatan emas bagi kalian untuk memperbaiki diri, alias niatnya mulia, niatnya istimewa tatkala menuntut ilmu, tatkala melakukan perintah-perintah Allah. Karena apapun model perintah Allah, jika kita tidak awali dengan niat, tidak akan pernah ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah yang pertama yang bisa kita pahami dari apa? Dari Isra Mi'rajnya Nabi, yang Nabi sendiri dibalah dadanya, dibasuh hatinya oleh siapa? Oleh malaikat Jibril di depan Mu'tazam, di depan Ka'bah, di samping makam Ibrahim dan di dekat sumur Zamzam. Berangkatlah Nabi. Tatkala Nabi berangkat dikawal oleh malaikat Jibril, sebagai tunggangannya adalah burak. Semulia, sehebat, secanggih apapun alat teknologi saat ini berupa alat transportasi, belum bisa menyaingi kecanggihan burak. Superjet cepat, tapi tidak bisa menyaingi yang namanya buraknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Nabi berangkat dari Masjidil Haram menuju ke Palestina, baru Nabi berangkat sudah datang iblis menggoda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membawa 2 gelas. Satu gelas isinya susu, satu gelas isinya perang. Gelas 2, satu gelas isinya susu. Makanya kita semua rata-rata hobi susu. Kedua tidak ada satu, berbeda isu lain. Makanya memang Nabi Muhammad SAW, alhamdulillah, hobi susu. Yang satunya Rasul SAW ditawarkan oleh iblis kabar perang, tapi Nabi menolaknya. Berarti orang-orang yang minum perang adalah umatnya iblis, bukan umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hari ini, nauzubillah, orang siapapun mereka, mau jadi dokter, mau jadi tuan guru, mau menjadi ustaz, anak kiai kah dia, anak tuan guru kah dia, mau orang Mekah, mau orang Madinah, bebeleman wanita. Lalu yang bermenjala berarti dengan termasuk pengikutnya saudara Ibn. Aneh
rugi yang apa maksud baru. Berapa banyak orang yang meninggal dunia nauzubillah karena minuman keras, karena dari tulah anakku, jagalah pergaulan kalian. Lalu bergaul kaje bembe minum ambu bembe. Lalu bergaul kaje jual minyak seni sedikit tidak arah ambu sana. Lalu bergaul kaje dengan jual sekering apa skincare. Jika kalian bergaul dengan orang yang punya bidang kosmetik sedikit tidak terbeli nyoba. Ya. Demikian juga dengan kalian. Jika kalian bergaul dengan orang yang baik, orang yang padu, ada barokah. Laki maupun bini, nina maupun namun, siswa maupun siswi, kami mengharapkan pilih teman kalian bergaul. Saya kalian bergaul seperti padu, setelah kepada kebaikan, yang mengajak kalian kepada kebaikan, itulah yang kalian dekati. Beda-beda dengan saudara ketemu, boleh tenak paling power, boleh tenak paling motor banget. Minggu berborgol perjalanan, nauzubillah, apabila salah pergaulan, pilihlah teman bergaul. Karena kalau di masa muda merusak nauzubillah, masa depan akan hancur. Ya, misalnya kalian ingin daftar dari polisi, kalian ingin daftar jadi TNI, tapi kaki patah, tidak lulus. Makanya kalian yang nunggu motornya api-api ke motor, api-api ke motor. Ngebut silakan, kapal sepi, pedolan atau ngebut, luli, keserawat si aspal. Kalau sudah kecelakaan, nauzubillah, kalian nanti melamar jadi polisi tidak lulus, mau jadi TNI tidak lulus, mau jadi kadus pun tidak lulus, kamu cacat. Jadi kadus tidak lulus, kamu cacat. Gimana pekok, gue ada lulus. Gigi kendaraan, semua jadi kadus. Makanya jagalah dirimu, jagalah kesehatanmu, jagalah keselamatanmu demi masa depan kalian. Kalau sudah kecandu dengan narkoba berat, lulus jadi pegawai dia lulus, pegawai Alfamart itu terkangguk karena error, otaknya error karena sudah menelan masuk di jasadnya hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini jadi Nabi kita menerima susu, sementara Nabi tidak mau menerima susu, Nabi tidak mau menerima khamr, lalu iblis berperang namanya. Ya, nah dari nauzubillah. Ya, jika kalian melihat, jika kalian menyaksikan ada temannya, ada yang anda kenal bermain, oh ini halran namanya, ini minum, lalu patuh, ini yang enak, paling kurang tanya apa, merasa sedikit, boleh rupanya, kalian ikut menjadi hancur. Orang-orang barat itu minum berat, minum bir apa sebabnya? Karena negaranya dingin. Minus dia. Setelah separuh, lu lagi pakai separuh. Itulah sebabnya meracik minuman untuk menghangatkan badannya. Karena negara mereka negara dingin. Lalu negara yang dingin jadi dimakan oleh berat. Nah itulah kalian tahu sejarah negara-negara barat ini luar biasa mereka, sehingga minumannya setiap hari Yesupi adalah bersumenami untuk menghangatkan badannya. Nah selanjutnya sudah berapa ini kalian dapatkan? 3 sudah. Pertama tadi lanjut ke satu pokoknya. Yang kedua awali dengan niat. Yang ketiga adalah kita ikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ikuti Man syariba khamra fid dunya lam yashrabuhu fil akhirah. Laisa waktu di dunia yang enak barang begitu iblis berarti kebe sama sebelumnya. Terbongkar di neraka dulu. Payah terpecah di neraka karena Allah jadi
Ya, nasihati. Jika kalian mampu menasihatinya, nasihatinya. Tapi jika kalian tidak mampu, paling kurang kalian menghindar. Yang selanjutnya hikmah yang kita ambil adalah di dalam perjalanan hidup kita ini tentunya mesti kita alami seperti yang dialami oleh Nabi. Dimanapun kita berada mesti ada yang pacu, ada yang tidak pacu, ada yang susu, ada yang khamar, ada minum, ada mabuk. Memang dunia dijadikan perpasangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai ini doa kalau dunia berpikir-pikir, ada selaku bangun di bawah dunia berpikir-pikir ini pokoknya mulai jawab kerja, mulai jawab pihak sisi Allah, arah nina, arah mamu, arah sogeh, arah miskin, arah patu, arah dekatu, arah hidup, arah mati. Mulai jawab pihak dunia sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti jika kalian tinggal di Mekah nantinya lalu anda lihat orang pati semua, tidak. Di Mekah juga banyak orang tidak pacu. Abu Jahal memang dapat timur memang. Beda dengan Abu Jahal Abu Lahab Surabaya. Maka kau lahir seorang Abu Jahal Abu Lahab. Tapi tidak yang memilih. Andaikan dia Abu Lahab, jangan kalian ikuti. Ya, jangan kalian ikuti jika perbuatannya, tingkah lakunya, perilakunya tidak sesuai dengan ajaran Allah, maka tidak boleh kita ikuti. Selanjutnya singkat cerita, Nabi kita di malam Isra dan Mi'raj diberikan oleh Allah dan dititipkan untuk kita semua ada 5. Pertama adalah as-salawatul mafruḍat, sembahyang 5 waktu. Itu titipan Allah di malam Isra dan Mi'raj, sembahyang 5 waktu. Yang kedua adalah as-sab'ul masani, surat Al-Fatihah. Itu titipan Allah di malam Isra dan Mi'raj. Yang ketiga akhir surat Al-Baqarah, akhir surat Al-Baqarah, amanah rasul bima unzila. Yang keempat titipan Allah di malam Isra dan Mi'raj adalah wa ja'altu ummataka khairal umam. SK dari Allah, pengikut Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik. Yang kelima wa arsaltuka lin-nasi rahmatan lil alamin. Nabi kita diberikan SK oleh Allah, dijadikan utusan untuk semua alam, bukan hanya untuk manusia. Nabi juga menjadi nabi bagi semua, bagi malaikat, pokoknya semuanya. Inilah 5 hadiah, 5 titipan dari Allah di malam Isra dan Mi'raj. Pertama, salat 5 waktu. Yang kedua, Al-Fatihah. Yang ketiga, akhir surat Al-Baqarah. Yang keempat, SK, dijadikan kita sebagai umat yang terbaik. Yang kelima adalah apa tadi? SK kami menjadi utus sebagai rahmatan lil alamin. Nah, yang pertama kita akan bahas sholat. Jika kalian rajin sholat, insya Allah hajat kalian segera dikabulkan oleh Allah. Tidak ada ibadah yang lebih mulia daripada sholat. Sholat lebih mulia daripada haji dan umrah. Sholat lebih mulia dari puasa Ramadan. Sholat lebih mulia daripada zakat. Maka rajinlah kalian sholat. Insya Allah tamatmu dari tempat ini kalian menjadi orang yang bermanfaat dan tidak lagi merepotkan menyusahkan orang tua. Yang utama harus punya planning, punya rencana dari sekarang. Apa cita-citamu, apa rencanamu, kemana kalian setelah tamat SMA? Jika kalian tidak punya biaya, silakan belajar IT. Nanti hubungi saya. Di Mekah Al-Mukarramah saat ini yang sangat dibutuhkan ahli IT, namun cekat medik, cekat modo, printer pihak video, gajimu pemula saja 1 juta seminggu. 1 juta seminggu gaji. Kalau sudah hebat, alatnya canggih, hasil editnya luar biasa, yang sehari gajinya berapa? 1
bagus. Silakan menghafal Quran. Sekarang setiap tahun ada program pemerintah yang hafal Al-Quran bisa masuk jalur kesehatan dokter, kepolisian, dan TNI. Bisa dia. Ada santri saya alhamdulillah lulus dia di TNI. Dia modalnya 15 dus. Dia hafal 15 dus tapi di tes 8 dus. Alhamdulillah. Jadi berbot sekarang. Bukan jadi pemukul tidak. Jadi berbot di masjidnya Makubrimo apa di Jakarta. Nah, makanya silakan. Pokoknya duit dan melek dari mana nih? Melek dari polisi, melek dari tentara, melek dari dokter, melek dari apa ya? Pilot, melek dari guru, bukan melek dari inak. Beda melek dari inak. Jangan terlalu cepat melek menjadi inak. Tersebut orang sinar dan lemah, baru susah lemah. Syarat akal dengan nama hati-hati. Dengan nama istilah bahasa romo keparan 2 orang. Berarti lagu 2 orang loyan akal. Lagu ini keparan 2 bebek loyan kaos. Itulah sebabnya pemerintah melarang nikah dini. Saya mendapat penghargaan dari gubernur. Saya mendapat penghargaan dari gubernur karena di NTB satu-satunya yang menjadi tokoh agama atau penceramah atau sebagai dai, sebagai inisiator dalam bidang pencegahan nikah dini dan pernikahan bagi perempuan. Kesini bersunat. Ini materi khusus, panjang materi ini. Jadi kenapa pemerintah melarang nikah dini? Secara agamanya sah orang nikah dini. Arab dengan baru sogol anak nina, buku kawin kaca anak kadus sah dini. Orang Allah, masyarakat kita, orang tua kita, keluarga kita, tetangga kita, pikirannya hanya sah. Tidak pernah mempertimbangkan berpikir tentang masalah maksadah nikah ini. Contohnya sekarang, pada hari Jumat semua laki-laki datang ke masjid dalam keadaan celana kontek, tidak kelihatan lututnya, tidak kelihatan pusatnya, datang ke masjid sholat Jumat. Apakah sah sholatnya? Sah. Apabila tadi di Jumat, dia kadu tangkung, dia kadu selana, dia kadu copong, berselana katok selaku, berselana kontek selaku, kesah biasa. Tapi perlu kita pikirkan akhlak, perlu kita pikirkan etika. Demikian juga dalam pencegahan nikah ini, melarang dengan lain dilarang oleh pemerintah. Memang sah secara agama, lalu pemerintah doang pusing, pengen lelah mikir lembah. Misalnya ada orang yang nikah ini baru tamat SMP berlari, semangat jangan tahu PDKP, semangat akan PDKP belain kabur ke Malaysia, merari aja batu di Malaysia, tersiksa kau berdoa. Oke, itu aman kalian melahirkan, tak kalah melahirkan tak mampu membayar biaya untuk persalinan karena operasi sesar biayanya 12 juta. Beda efek sama. Saya pengen kadus dan kesehatan buat keterangan hari menikah di usia dini. Kalian tidak punya akte nikah, anak terlewat di laut akte kelahiran, anak terlewat di laut sekolah, gara-gara ini akte kelahiran gara-gara tidak resmi secara negara menikah. Rugi ramai pokoknya. Lalu berani resiko. Karena banyaknya kejadian-kejadian di Lombok yang nikah dini, nikah masih kode, sehingga lahirlah lagu sirokat yang mengatakan nyesal marah kode. Itu sangat sebab lagu sirokat ini dikalah karena dia tahu bahwa Arab
dua pekan Arab baru terbuka, macam permasalahan yang ada akhirnya disindir oleh Nabi Muhammad. Misalnya menarik kode, ini kau selalu apa kali? Akhir kata Islam kode, akhirnya jadi ini. Jadi Nabi Muhammad. Nah, makanya kami mengharapkan kepada kalian semua, raihlah kita dulu. Harus berdua cita-cita. Ada nasi melek dulu. Apa melek yang kira-kira? Dokter, silakan rajin belajar. Jika kalian cita-citamu harus nasi melek jadi polisi, kuat-kuat mana? Kamu kode-kode kayak saya dan lulus kode saya jadi polisi. Harus kalian tinggi, fisikmu kuat. Ya, demikian juga jika kalian ingin menjadi apa? Editor, silakan rajin belajar. Ayo coba. Yang penting kalian punya misi ke depan. Hari-hari kita kalau suka tamat tema yang kuliah beda-beda. Orang, duit, pasar. Jauh, Jakarta, pasar. Beda-beda. Mau yang semua. Ingin kerja di Newport silakan, dimanapun silakan, asalkan kalian jangan menjadi pengangguran kepada dia. Tidak jadi pengangguran isi sibuk dengan orang. Malu kepala sekolah kalian melihat kalian, malu guru melihat kalian jadi pengangguran toko milikku. Arab jadi tukang traktor wayu, Arab jadi apa namanya stoker, pokok darah pegawai, ya pokok darah pegawai. Menjadilah orang yang kreatif sehingga apa yang Anda lakukan bisa menghasilkan uang, sehingga orang tuamu, inakmu, amakmu general pikiran. Dia susah lalu. Jadi terakhir masalah sholat. Tentu sholat ini kita berusaha lakukan sesuai rukun dan syaratnya. Kita berusaha lakukan di awal waktu. Kita berusaha lakukan sholat ini dengan seikhlas-ikhlasnya, supaya sholat yang kita lakukan sholat yang tanha 'anil fahsya wal munkar, sholat yang bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Lamun rajin sembahyang tidak mungkin malas pergi sekolah. Jika kalian rajin sholat tidak mungkin kalian tidak taati guru kalian. Jika kalian rajin sholat tidak mungkin kalian akan ingkar atau durhaka kepada orang tua kalian. Akan tetapi jika orang yang meninggalkan sholat otomatis jadi dulu sekolah malas atau sampai kekenasi dulu yang istilah kamu dengan kanan sebelah kiri. Ini adalah hal akibat meninggalkan sholat. Dan itulah para siswa-siswi silakan rajin sembahyang. Darah cerita dengan rajin sembahyang miskin. Darah cerita dengan rajin sembahyang susah. Darah cerita dengan rajin sembahyang lipat. Sama lain, sama nyopet, sama nyemen, sama mabuk. Laki-laki bersabuk sembahyang. Buah mau diri malas tiada yang kalian dapatkan selain penyesalan. Sebelum kalian menyesal, silakan rubah nasib perjalanan hidupmu, raih masa depan kalian dengan cara rajin sholat. Terima kasih. Ada supaya terus supaya kita besok bila perlu berjamaah di masjid. Bagaimana bangganya Bapak Kepala Sekolah jika di setiap dusun dasar di sana ada masjid yang jadi muazzinnya adalah siswa SMA kelas 3. Bangga Pak Guru. Ane makan daun darah batur membangun masjid dapat pesan di masjid. Siswa SMA Mangguang. Ada teman misalnya di masjid menjadi imam tarawih misalnya, posisi dia alhamdulillah siswa SMA Mangguang. Intinya adalah kebaikan yang kalian harus lakukan. Ini aja sebagai pengajian kita pada hari ini. Kesimpulannya, hikmah atau pelajaran yang bisa kita
hati atau dengan niat sebagaimana halnya Nabi telah dahulu. Yang ketiga, di hidup kita ini mesti ada susu, ada berang. Jangan ikuti berang. Yang ikut berang adalah muridnya, pengikutnya. Yang ramai yang baik alias susu, itulah umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, hadiah titipan yang dititipkan Allah di malam Isra Mi'raj ada berapa? 5. 1. Salat 5. Kedua, Fatihah. Ketiga, akhir surat Baqarah. Yang ketiga, SK Nabi menjadi rahmatan lil alamin. Dan yang kelima, SK kita adalah umat yang terbaik. Nah, seterusnya adalah untuk meraih masa depan kalian adalah mulailah dari sholat yang rapi, sholat yang rajin, sholat yang tepat waktu. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hadiahkan Fatihah 1 kali. Kita niatkan kepada inak-inak kita, kepada anak-anak kita. Mungkin kalian lupa bacaan inak ini, termasuk dari anak durhaka jika tidak mendoakan orang tua. Siapapun yang meninggalkan doa kepada orang tua berarti berdosa. Mungkin kita kumpul di depan ini, mari kita hadiahkan doa Al-Fatihah kepada orang tua kita, guru-guru kita semuanya, lebih-lebih bapak guru yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan keafiatan, keselamatan dari dunia oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dan demikian, terima kasih.